Selamat pagi, puji Tuhan. Ketemu lagi dengan Pak Andre dalam pembelajaran matematika hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Hari ini kita masuk dalam pelajaran 4 setelah pelajaran 3 adalah KPK dan FPB. Kita masuk dalam pelajaran 4 yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Perhatikan buku halaman 60 dan 61. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Terus simak materi matematika video ini dari awal sampai akhir, karena di akhir itu ada tugas yang harus diselesaikan. Materi hari ini adalah yang kita pelajari adalah pembulatan hasil pengukuran panjang. Ya, pengukuran panjang. Sudah siap belajar? Terus simak video matematika sampai selesai. Ada berbagai jenis alat pengukuran panjang. Ya, di sini Pak Guru tampilkan beberapa contoh alat pengukuran panjang sesuai yang ada dalam buku halaman 60. Ada meteran roll besar, meteran roll kecil, meteran pita, dan penggaris. Ya, yang biasa anak-anak gunakan dan selalu bawa ke sekolah itu adalah penggaris. Ya, nah alat pengukuran panjang biasanya digunakan adalah penggaris yang biasa anak-anak pakai ya. Satuan panjang yang digunakan dalam penggaris itu umumnya adalah sentimeter atau disingkat cm. Nah, perhatikan di video berikutnya adalah perhatikan aturan dalam melakukan kegiatan mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan penggaris. Ya. Cara mengukur suatu benda dengan penggaris, perhatikan ketentuannya. Yang pertama adalah sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Ya, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Dan yang terakhir, perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Itu dia ketentuan dalam mengukur dengan menggunakan penggaris. Perhatikan contoh berikut dalam mengukur. Sesuai dengan cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris tadi, yaitu pertama, sejajarkan benda dengan yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Perhatikan ini, sejajarkan dulu benda yang diukur dengan penggaris. Yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bilangan 0 pada penggaris. Perhatikan ujung pensil penghapus ini atau ujung pensilnya itu berada tepat di atas garis 0. Dan ujung lainnya pada benda sejajar dengan angka yang dituju. Di sini adalah sejajar dengan garis angka 16 pada mistar, yaitu menunjukkan bahwa panjang pensil ini adalah 16 cm. Nah, bagaimana dengan kalau benda yang kita ukur itu adalah satuannya adalah tidak pas pembulatan bilangannya, misalnya 10,1 cm, 11,3 cm, atau 14,6 cm. Bagaimana caranya? Ya, tetap simak video materi ini karena ada penjelasannya tentang pengukuran panjang atau pembulatan pengukuran panjang ke satuan sentimeter terdekat. Kadangkala pengukuran panjang yang kita lakukan tidak dapat tepat menunjukkan pada bilangan tertentu. Oleh karena itu kita dapat melakukan pembulatan pengukuran panjang ke satuan sentimeter atau cm terdekat. Simak terus video berikut. Contoh, perhatikan gambar berikut. Perhatikan mistar ini ya, pengukurannya. Alat pengukurannya itu adalah mistar dengan satuannya adalah sentimeter, dengan benda yang diukur adalah pensil berwarna merah. Perhatikan ujungnya tepat di angka 0
garis angka 0 dan panjangnya itu adalah 5,2 cm ya, 5 cm 2 mili. Jadi panjang, berapakah kira-kira panjang pensil di samping? Jawabannya adalah panjang pensil adalah 5,2 cm. Maka kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi 5 cm. Karena ujung pensilnya itu, kenapa 5 cm? Karena ujung pensil itu lebih dekat ke 5 daripada ke 6. Anak-anak masih ingat tentang pembulatan bilangan desimal? Ya, jika bilangan desimalnya itu adalah lebih besar dari atau sama dengan 5, kita bulatkannya ke atas atau tambah 1 ke satuannya. Sementara jika bilangan desimalnya kurang dari 5, berarti kita tambah 0 untuk bilangan satuannya. Seperti itu. Tentu anak-anak masih ingat ya pelajaran tentang pembulatan bilangan. Itu dia contoh yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Benda tersebut, berapa kira-kira panjang benda di samping? Itu sudah diletakkan sejajar dengan mistar, yaitu mulai dari ujung yang satunya tepat di atas garis angka 0 dan ujung yang satunya adalah tepat di angka 6,3 cm. Jadi panjang benda adalah 6,3 cm. Maka kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi 6 cm karena ujung benda lebih dekat ke angka 6 daripada ke angka 7. Ya, itu dia contoh kedua. Contoh ketiga, Yosua, Kenneth dan Kevin masing-masing memiliki kayu. Panjang kayu mereka berturut-turut adalah 134,7 cm, 135,3 cm, dan 138,9 cm. Pertanyaannya adalah siapakah yang memiliki kayu yang sama panjang jika dilakukan pembulatan ke satuan terdekat? Cara kerjanya adalah pertama kita harus bulatkan dulu. Karena soalnya adalah secara berturut-turut, berarti berturut-turut adalah mulai dari orang pertama, kedua, dan ketiga. Jangan salah mengartikan kalimat matematika. Ya. Yosua memiliki kayu dengan panjangnya itu adalah 134,7 cm. Kita bulatkan ke satuan terdekat menjadi 135. Ingat satuan terdekat. Satuan dari 134 itu adalah 4. Bilangan desimalnya itu adalah 7. 7 lebih besar sama dengan 5, maka kita tambahkan 1 di satuannya, jadi itu 4 tambah 1 sama dengan 5, yaitu 135 cm. Kenneth, panjang kayunya adalah 135,3 cm, dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 135 cm. Kenapa 135? Karena 3, bilangan desimalnya 3 itu adalah kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, maka kita tambahkan 0 pada bilangan satuannya. Bilangan satuannya adalah 5, 5 tambah 0 sama dengan 5. Jadi panjang kayu Kenneth jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 135 cm. Kevin, panjang kayunya adalah 138,9, dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 139 cm. Karena bilangan desimalnya adalah 9 lebih besar sama dengan 5, maka kita tambahkan 1 angka di satuan, jadi 139. Jawabannya adalah siapakah yang memiliki kayu yang sama panjang? Yang memiliki kayu yang sama panjang adalah yang memiliki ukuran yang sama, yaitu 135 cm, adalah Yosua dan Kenneth, yaitu 135 cm. Matematika asik dan menyenangkan. Itu dia materi kita untuk pembelajaran 4 di pertemuan pertama ini, pembulatan hasil pengukuran panjang. Ya. Contoh alat pengukuran panjang yang nanti kita pelajari itu adalah meteran roll besar, meteran pita, meteran roll kecil, dan penggaris. Hari ini kita khusus belajar tentang menggunakan pengukuran panjang penggaris. Ya.
Ingat ketentuan mengukur benda dengan penggaris ada 3. Yang pertama itu adalah sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Yang kedua, pastikan salah satu ujung benda sejajar dengan bagian 0 pada penggaris. Dan yang ketiga adalah perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah menyelesaikan latihan 1 halaman 62 soal nomor 2 dan sampai 2, 3, 4 dan 5 ya. Nomor 2, 3, 4 dan 5. Nomor 2 itu ada A, B. Untuk soal nomor 2, gunakan mistar untuk mengukur jam tangan dan kacamata ya. Perhatikan baik-baik, jika saat anak-anak mengukur di situ terdapat misalnya panjang jam tangannya itu adalah 11,3 cm. Karena soalnya adalah bulatkan hasilnya ke cm terdekat, berarti 11,3 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 11 cm. Dan jangan lupa catat hasil pengukurannya dan hasil pembulatannya. Ya. Terima kasih telah menyimak materi matematika hari ini tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Sampai jumpa di materi berikutnya, pembulatan hasil pengukuran berat. Tuhan Yesus memberkati.